teman-teman yang ngikutin Instagram pribadi gue, pasti udah tahu kalau gue itu hobi banget main golf. Bahkan gue punya YouTube channel sendiri yang isinya seru-seruan konten YouTube golf main sama teman-teman gue. Dan flashback sedikit, gue tuh udah main golf dari tahun 2005, yang artinya kalau sekarang 2024 itu sudah 19 tahun. Jadi udah cukup lama ya gue main golfnya. Jadi pelaku pasar beneran di suatu industri dalam waktu 19 tahun, menurut gue udah cukup ya untuk gue ngerti gimana cara industri ini bekerja, gimana operasionalnya, gimana mereka generate income, sampai gimana prospek industri ini di masa yang akan datang. Dan sekarang sisi lain dari diri gue, yaitu sebagai investor saham, lagi happy banget karena akhirnya ada satu perusahaan yang bergerak di industri golf ini bakalan IPO di IHSG. Dan gue pikir bakalan menarik banget kalau misalkan gue sebagai pelaku industri share POV gue tentang prospek bisnis ini dan prospek perusahaan ini di masa yang akan datang. Buat teman-teman dapat insight tambahan ya, kira-kira bakalan menarik atau enggak nih kalau misalkan invest di perusahaan ini. So pastiin kalian nonton sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalkan ada analisa saham-saham IPO kayak begini. Kalau banyak yang suka, gue bakal bikin terus-terusan. Tadi gue sempat mention ya, kalau grup perusahaan ini adalah grup perusahaan yang solid banget karena menurut gue pengalaman mereka ini udah next level. Mereka nggak cuma kelola 1 atau 2 lapangan, tapi mereka kelola 3 lapangan yang lokasinya itu bener-bener strategis. Gue bakal spill. Yang pertama adalah Palm Hill. Ini lokasinya di Bogor, di Sentul, yang mana kita sama-sama tahu market golfer Jabodetabek perkotaan itu kalau mau healing, mau refreshing, cari tempat yang dingin, yang sejuk ya, itu pasti main golfnya di Sentul atau di daerah Bogor. Jadi ini bener-bener marketnya nggak cuma di Bogor, marketnya bener-bener luas se-Jabodetabek. Terus lapangan yang kedua mereka punya di Bali, namanya New Kuta Golf. Dan ya Bali kita sama-sama tahu pulau liburan yang nggak pernah sepi. Ya mau turis lokal atau turis mancanegara itu bakalan main ke situ dan marketnya bakalan selalu ada juga gitu kan sepanjang tahun. Nah pasti kita punya juga nih teman-teman yang mungkin si A nih hari ini posting di Bali, terus minggu depan si B giliran posting di Bali, terus minggu depan lagi si C posting di Bali. Jadi ini membuktikan bahwa market golf di Bali itu bener-bener endless, nggak ada habisnya, nggak ada turunnya. Nah yang ketiga mereka juga punya lapangan di Belitung. Yang menurut gua Belitung ini adalah salah satu golfers paradise yang ada di Indonesia karena eksotisnya lapangan yang ada di sana. Ya, salah satunya adalah Black Rocks Golf yang adalah punyanya si Intra Golfing Resource ini juga. Nah, jadi udah 3 lokasi, tiga-tiganya bener-bener strategis. Dan fun fact-nya nih, untuk market golfers Belitung, itu banyak banget turis dari Singapura, dari Malaysia yang khusus nyebrang untuk main golf doang di Belitung. Terus habis itu mereka pulang lagi, balik ke negaranya. Jadi menurut gua ya, kalian bisa bayangin aja seberapa besar buying power market dari luar yang bisa ke convert sebagai pendapatan si Black Rock Golf yang ada di Belitung ini. Ngelihat cara manajemen yang memilih tempat, menurut gue mereka terbukti smart, lihai, bener-bener jago gitu ya. Ngebaca prospek, ngebaca opportunity market golf di Indonesia. So langsung aja kita bakal bedah prospektusnya dan gue bakal bahas ya sedikit tentang industri market golf di Indonesia supaya teman-teman bisa dapat gambaran konkret tentang industri ini. Ya nantinya teman-teman bisa menilai sendiri ya kira-kira perusahaan ini bagus beneran atau enggak. Pertama yang mau gue highlight di sini adalah earning growth-nya ya. Golf ini dari mencatatkan rugi di tahun 2021 berhasil turn around story company jadi profit di tahun 2022. Dan pertumbuhan kinerja golf ini terus terefleksi berlanjut sampai tahun 2023 yang menurut gue outstanding banget nih bro. Turn around story dari golf ini ceritanya adalah ketika pandemi COVID-19 2019 yang lalu, orang itu berlomba-lomba hidup lebih sehat, cari olahraga outdoor yang kena sinar matahari, vitamin D. So, industri ini totally boom, meledak pas COVID-19 kemarin. Dan uniknya, para pandemic golfers itu tidak berhenti, tidak stop sampai situ. Mereka masih sustain terus-terusan main golf sampai sekarang ini. Mungkin karena udah kecanduan. Berdasarkan data, jumlah golfers aktif di Indonesia itu meningkat signifikan dari yang sebelumnya 50.000 golfers aktif menjadi 170.000.
Pasti muncul pertanyaan, bro, kecil dong marketnya kalau cuma 170.000. Oke, sabar nih ya, gue balik logikanya. Kalau sekarang dengan 170.000 golfers aja sudah seprofitable golf ini, bayangin kalau misalkan nanti olahraga golf itu boom mungkin sampai jutaan golfers, bayangin aja berapa profit yang bisa di-earn sama golf ini. Kalian bisa bandingin sama negara tetangga kita yang sama-sama negara berkembang, yaitu Thailand dan Vietnam ya. Wisatawan datang ke sana setiap tahunnya itu jutaan orang ya untuk spend main golf, belanja di sana. Bayangin sekarang itu kurang lebih di Indonesia baru ada 250 ribuan ya turis lokal dan asing. Bayangin kalau misalkan nanti selevel itu sampai jutaan. Kalau 1 juta aja udah 4 kali lipat. Menarik banget kan industrinya. Terus poin yang kedua yang menarik adalah sebagian besar dana dari IPO ini akan digunakan untuk perkembangan bisnis internal mereka. Oke, yang pertama ya, mereka akan alokasikan 87,53% untuk pembangunan kawasan New Kuta Golf, yang mana mereka akan bikin hotel mewah bintang 6 beserta akuisisi lahan yang jumlahnya 11.300-an meter persegi untuk mendukung, mensupport kawasan itu menjadi fasilitas yang menurut gue bakalan wow banget. Terus 5,34% lainnya bakal didistribute untuk anak usaha lain, yaitu Sentul Golf Utama yang tadi gue bilang itu mereka akan develop juga kawasannya di daerah Bogor. Lalu sisa 7,13% lainnya akan digunakan untuk OPEX. Nah, overall gue ngeliat penggunaan dana IPO ini bener-bener untuk hal yang positif, yang mana untuk pengembangan anak usaha, so tahun-tahun berikutnya maka pendapatan dia berpotensi semakin bertumbuh lagi. Pertumbuhan GDP atau perekonomian Indonesia yang gue prediksi dan banyak orang memprediksi bakalan terus berkembang, apalagi menuju Indonesia Emas di 2045 nanti. Menurut gue perkembangan ekonomi yang kenceng, disertai bonus demografi, golden periodnya Indonesia, ini bakal benar-benar menguntungkan industri ini. Karena menurut gue perkembangan ekonomi yang bagus itu berbanding lurus juga dengan jumlah golfers yang ada di Indonesia. Bandingin aja sama negara-negara maju kayak contohnya US gitu ya. Jumlah golfers mereka itu udah bener-bener lumayan dominan ya dibandingkan dengan sports yang lain. So kalau kita expect Indonesia bakal naik pangkat jadi negara maju, gua rasa hal yang sama juga akan terjadi di sini. So ya mungkin itu aja POV gua ya tentang IPO-nya golf ini. Mungkin secara spesifik nggak membahas yang baris per baris di prospektus, karena gue percaya kalian itu udah orang yang smart dan bisa pelajari itu sendiri. Yang mau gue kasih lihat di sini adalah POV dari pelaku industri, zoom in langsung ke industri tentang prospeknya di masa yang akan datang. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, jadwalnya kalian bisa lihat di bawah sini. Kalau gue pribadi biasanya masukin pas masa offering ya, supaya dana idle-nya itu nggak ketahan lama. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Happy investing dan good luck! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.